Halo Sobat Yuk Nonton, pada film horor kali ini, menceritakan tentang seorang kakak yang kehilangan adik kecil kesayangannya di hutan, dan kembali menjadi orang yang berbeda. Sebelum kita lebih jauh, mari kita lihat judul dan tahun saat film ini dirilis. Film ini dimulai dari sebuah rumah di pinggir hutan yang ditinggali oleh keluarga sederhana. Di saat itu, anak tertua dari keluarga itu yang bernama Eric, sedang bersiap untuk pergi dari rumah untuk masuk asrama sekolah. Dan juga, seorang anak perempuan yang merupakan kesayangan dia dan keluarganya yang masih kecil bernama Rose. Eric adalah seorang anak berprestasi yang selalu menggunakan rekaman berisikan motivasi diri, hingga membuat dia selalu menjadi juara dan mempunyai masa depan yang cerah. Di saat itu, Eric sedikit curiga dengan kebiasaan Rose yang suka berbicara sendirian di pinggir hutan. Promise you won't leave me. Sementara, ayahnya mereka, Ned, dan ibunya, Mary, sedang menyiapkan sebuah pesta kecil-kecilan untuk merayakan kepergian Eric, yang mengundang beberapa temannya dan tetangga terdekat. Is also just like me. He'll be. Di antara tetangganya, ada seorang gadis bernama Jessica yang merupakan teman kecilnya Eric dan cinta pertamanya. Pesta kecil ini membuat Rose bersedih dan lari meninggalkannya menuju hutan. Melihat adiknya lari, Eric pun segera mengejarnya dan mencoba menjelaskan kepergiannya agar Rose bisa mengerti. I'm your big brother. Di dalam pertemuan antara Eric dan Jessica, ada sesuatu yang mengganjal di dalam pikiran Eric, untuk melakukan sesuatu pada Jessica, yang membuat Eric sangat kesal kepadanya. So you have to practice. Setelah mereka pada pulang, di malam harinya, Eric diolok-olok dengan teman-temannya perkara kejantanannya dalam menaklukkan Jessica yang selama ini tidak pernah bercinta dengannya. Dan hal ini menjadi beban pikirannya. You know what? Sementara itu, Rose sedang bercerita dengan Jessica tentang temannya yang ada di hutan dan Jessica diminta menjaga Rose di saat kedua orang tuanya pergi bekerja. See you tomorrow. Dan pada pagi harinya, tiba-tiba, Mary berteriak mencari Rose yang telah hilang dan membuat Eric hanya termenung melihat ke jendela. Kepanikan Mary atas hilangnya Rose, membuat dia mengajak Eric pergi menemui Jessica dan memarahinya hingga membuat Jessica sedikit takut campur kebingungan sambil mengatakan, kalau dia tidak mengetahuinya. I don't know. Melihat ibunya yang panik dan marah-marah, Eric mencoba menenangkan ibunya sambil menariknya agar dia pulang ke rumah untuk menenangkan dirinya. Tidak lama kemudian, di saat Mary sedang stres dan menyalahkan dirinya atas kejadian ini, teleponnya berbunyi yang ternyata adalah polisi yang menginformasikan kalau mereka telah menemukan Rose. Dengan perasaan lega campur bahagia, Mary segera pergi menemui Rose yang diikuti oleh Eric yang curiga dengan cepatnya Rose ditemukan oleh polisi. Rasa curiga Eric membuat dia terus memperhatikan Rose di dalam rumah sakit, yang tiba-tiba I see you. setelah mereka sampai di rumah, rasa penasaran Eric terus menyelimuti dirinya dan secara perlahan-lahan dia mengikuti Rose ke kamarnya untuk memastikan rasa curiganya dengan Rose. Kecurigaan Eric semakin bertambah dengan Rose yang tidak memakan makanan kesukaannya, di saat mereka sedang sarapan bersama. I don't feel good. Can I have something else? Dan di malam harinya, Mary menjadi curiga dikarenakan Rose lupa dengan teman baiknya, yang tidak sengaja pembicaraan Mary dan Ned terdengar oleh Eric. I'm telling you, she didn't know Anna's name. Setelah keberadaan Eric diketahui Ned,
dia pun pergi ke atas untuk melihat Rose, yang ternyata kejadian ini membuat gaduh sesaat di rumah itu, yang membuat Eric tidak bisa tidur semalaman memikirkannya. Dan di pagi harinya, dengan lugunya, Rose hanya mengatakan maaf atas kejadian semalam. Sorry you had a bad dream. Rasa frustasinya Eric membuat dia mencoba melupakannya dengan berolahraga sambil mendengarkan rekaman motivasi diri. Dan ketika dia pulang ke rumah, dia mendapati kalau Rose sedang memakan cacing tanah di taman. Rasa penasaran Eric dengan keanehan Rose membuat dia nekat pergi menjelajahi hutan di malam harinya untuk memuaskan rasa curiganya pada Rose, yang diganggu oleh sesosok makhluk yang tidak dikenal dan membuat dia panik. Tidak lama setelah itu, dia melihat ada Jessica yang sedang memperhatikan dari jendela rumahnya. Pada keesokan harinya, Eric mencoba memastikan kalau Rose bukanlah adiknya, dengan memaksa memakan daging kesukaan Rose yang terpaksa dimakan olehnya, dan yang akhirnya dimuntahkan oleh Rose di taman belakang. Dan malam harinya, dia pergi menuju pesta temannya yang ternyata diikuti oleh Rose yang mengganggunya di saat dia sedang berdansa dengan seorang gadis. Melihat ini, Eric langsung panik dan melarikan diri menggunakan mobilnya yang terus diikuti Rose yang hampir membuat dia celaka. Di saat dia menyuruh Rose keluar, tiba-tiba dia melihat sosok seram yang melarikan diri. Kejadian ini membuat Eric ditangkap polisi dan dijadikan tahanan dikarenakan mengkonsumsi alkohol. Karena dia dapat jaminan dari orang tuanya, maka dia dilepaskan dan meminta maaf pada mereka. Tetapi, ketika dia ke kamar Rose, dia membisikkan Rose dengan mengatakan kalau Rose bukanlah adiknya. I know you're not her. Setelah itu, Eric tidak bisa tidur lagi semalaman. Dan di pagi harinya, selepas olahraga dia melihat ada Rose dan Jessica yang memperhatikannya dari jendela. Is your time, no one else's. Di malam harinya, setelah diajak Ned untuk berbicara dari hati ke hati, Eric tanpa sengaja melihat Rose sedang akrab dengan Mary. Eric pun langsung termenung dan pergi menuju kamar untuk melihat album keluarga yang akhirnya membuat dia bersedih. Untuk menenangkan dirinya, Eric mengambil teropong simpanannya untuk mengintip Jessica yang merupakan tetangga dekatnya, yang tiba-tiba dia melihat Jessica sedang diganggu sesuatu yang mengakibatkan dia harus dirawat di rumah sakit. Dan ketika dia sadar, tiba-tiba setelah ayahnya Jessica mengeluh tentang keadaan Jessica yang belakangan ini sedikit mengkhawatirkan, Eric kembali ke rumahnya dan pusing melihat keadaan Jessica yang kasar kepadanya, sehingga dia teringat sesuatu tentang Rose yang saat itu ada di hutan. Ketika Eric sedikit tenang, dia kembali ke bawah dan mendapati kalau Mary meminta agar Eric menjaga Rose. Di saat itulah kesempatan Eric memaksa agar Rose mengakui siapakah dia sebenarnya. Dengan santai, dia menjawab dengan mata yang telah berubah menjadi hitam. Can I ask you a question? Dengan sedikit intimidasi, Eric mengambil pisau untuk membunuh Rose yang ternyata datang Jessica di depan rumahnya. Dengan cepat, Eric pun berlari keluar dan memaki Jessica dengan mengatakan "creep", yang tanpa sengaja mendorong Rose yang disaksikan oleh orang sekitar. Kejadian ini membuat Eric stres dan mencoba menenangkan dirinya dengan mandi.
Tetapi, rasa stresnya Eric terus menyelimuti dirinya yang membuat dia berteriak dengan histeris. Dengan bermodal keberanian dan rekaman motivasi diri, Eric nekat mengambil pisau dapur dan pergi ke kamar Rose untuk membunuhnya. Rose, open the Di door. dalam kamar itu, Eric hanya melihat banyak gambar Rose dan Jean, yang sedang bergandengan tangan di hutan. Entah kenapa setelah melihat gambarnya Rose, Eric langsung bergegas pergi menuju hutan dengan hanya membawa sekop. Di dalam hutan, Eric menuju tempat di mana dia dan Rose biasa bermain bersama. Ketika dia melihat tulisan Rose, tiba-tiba kepalanya pusing dan sedikit teringat tentang kejadian di malam Rose menghilang. Setelah ingatan Eric kembali, dia menggali sekitar pohon itu dan menemukan mayat Rose yang terkubur di sana. Tidak lama kemudian, muncullah Rose dengan mengatakan kalau dia mengetahui semua perbuatan Eric terhadap Rose yang tiba-tiba, dia merobek mukanya dan menunjukkan wajah aslinya. Awalnya, Eric mencoba melawan, tetapi setelah dia tidak berdaya, Eric mencoba lari dan kabur hingga terjatuh tersandung akar pohon. Setelah Eric sadar, dia ketakutan dan pasrah dibunuh oleh jin itu. Bukannya membunuh Eric, jin itu malah membuat Eric mengingat kejadian di malam hilangnya Rose, yang ternyata, di malam itu Rose telah menyaksikan perbuatan Eric yang sedang memperkosa Jessica. Stop! Stop it! Karena ketakutan melihat Eric yang marah, Rose pun melarikan diri pergi ke dalam hutan hingga terpojok di pinggir sungai. Dengan nada mengancam, Eric meminta Rose agar jangan mengatakan hal ini pada Ned dan Mary. Tetapi, Rose menolaknya yang tiba-tiba dia terpleset I jatuh ke said sungai. no! Melihat adiknya jatuh dan meminta tolong, dan demi menutupi perbuatan jahatnya pada Jessica, Eric malah membiarkan adiknya mati kehabisan darah dan menguburkannya di dekat pohon tempat mereka main bersama. Setelah membuat ingatan Eric kembali, jin itu kembali menggunakan kukunya untuk mengingatkan Eric pada adiknya yang begitu menyayanginya hingga membuat Eric sejenak terdiam. Memang dasar manusia yang tidak punya hati, Eric pun tidak merasa berdosa dengan perbuatannya, yang tiba-tiba dia dipukuli oleh Jessica hingga berdarah-darah sambil mengatakan monster. Dan tidak lama kemudian, datanglah polisi yang telah ditelepon Jessica untuk menangkap Eric. Dengan tertangkapnya Eric, maka berakhirlah cerita film horor kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya.